gitu kayak sih. waktu kapan yang tepatnya untuk mereka merasa oke kalau misalkan udah kayak gini. Aku jadi inget ini loh, apa namanya, kayak iya ya, kenapa kita tuh nggak pernah dengar ada pelatihan persiapan nikah, maksudnya tuh kayak nih Pernikah gitu ya. Adanya ini ada tahu. Aku nggak tahu sih, tapi di KUA. Oh, di KUA. Enggak, maksud aku yang ada, tapi seminar kayak dari ke ya let's say sorry ini kayak keislaman gitu, yang gitu biasanya yang ngasihnya gitu. Yang aku tahu tuh ya selama ini tuh kayak coach love kayak gitu loh, yang pelatihan buat memikat laki-laki atau perempuan itu justru marah daripada kita pelatihan yang outputnya kita bisa mengidentifikasi diri, kita tuh siap nggak sih sebenarnya buat nikah. Kenapa nggak pelatihan yang sejenis itu gitu yang hype? Kenapa harus apa ya, kayak justru yang marah itu gimana cara kita ngelihat orang itu suka atau enggak sama dia, itu lebih banyak yang kayak gitu loh. Kenapa enggak kita tuh sebenarnya udah siap nikah nggak sih di umur yang kayak gini dengan persiapan yang seperti ini, atau persiapan yang kayak gimana sih yang sebenarnya tuh orang tuh yakin kalau dia tuh bisa nikah. Kadang ya tanya sama anak-anak, yang aku pernah tanya sih sama temanku yang udah tunangan, secepat itu, terus dia tuh kalau ditanya gimana caramu yakin kalau dia itu kalau kamu tuh kalau dia itu jodohmu, kayak gitu tuh nggak ada jawaban, bener-bener nggak ada jawaban, kayak susah. Makanya iya ya, kenapa kita bisa yakin dia jodoh kita, terus kayak kita tuh bener-bener udah mateng, bener-bener udah siap belum untuk nikah, itu tuh nggak ada jawaban, bener-bener nggak ada. Tapi kenapa ada orang-orang yang ngasih edukasi kalau nih orang ini suka sama aku, nih orang nggak suka sama aku, justru edukasi yang seperti itu kan. Iya ya, bener. Aku makin makin tertarik sih sama ini. Kayaknya pembahasan kemarin masih KPUK masih kurang ya, sis. Masih permukaan banget nggak sih yang kita bahas? Masih dasar. Iya, sebulan soalnya. Iya sih. Ngambang. Kayaknya emang waktunya harus ditambah lagi nggak sih? Bu Nila, mereka minta perpanjang Bu Nila. Oke. Tapi bener kata Nurma nggak sih, kayak mungkin ini ya karena kayak yang kemarin kita kesehatan reproduksi juga ya. Seharusnya hal-hal kayak gitu kan udah diterapkan waktu mereka sekolah gitu nggak sih? Nggak cuma dikenalin tentang membangun keluarga itu kayak gimana, terus kewajiban-kewajiban nanti kalau sudah berkeluarga itu kayak gimana, tapi kayak dasarnya dulu deh, kita mau memulai sebuah kehidupan baru tuh kita harus mempersiapkan apa aja gitu. Misal kayak kita mau kuliah, yang kita harus persiapkan apa sih? Kita pertama kita harus lulus SMA dulu kan. Terus kita harus daftar, kita harus kayak gini. Ada persyaratan yang harus kita miliki itu sebelum kita daftar jadi mahasiswa. Nah, notabene kita peralihan dari siswa ke mahasiswa. Dan itu juga yang mungkin bisa kita harapkan dari sistem pemerintahan negara kita gitu. Gimana sih cara mengedukasi teman-teman semuanya peralihan dari seorang anak menjadi suami atau istri gitu. Soalnya kan kita jadi anak gitu ya, apapun masih minta ke orang tua gitu, apa-apa masih mungkin mengandalkan orang tua, apalagi teman-teman yang istilahnya di bawah umur gitu ya, pasti mereka tuh masih menggantungkan segala hidupannya tuh ke orang tuanya gitu. Mereka harus nikah, mereka harus ngambil keputusan sendiri, mereka udah harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu tuh sebenarnya apa yang harus disiapkan gitu loh, kayak kalau aku menikah aku harus paling nggak punya perekonomian yang cukup, mungkin itu dasarnya, perekonomian yang cukup, pekerjaan yang jelas dan bisa menunjang keluargaku ke depannya gitu. Tapi selain hal-hal ini tuh apalagi gitu yang sekiranya itu nanti bakal berpengaruh ke kehidupan keluarga mereka gitu. Misal pembagian tugas yang jelas antara laki-laki sama perempuan. Itu juga sebenarnya kan hal-hal dasar yang selalu dibebankan sama perempuan nggak sih, kayak kalau kamu mau kerja mah terserah, tapi kamu harus tetap melakukan pekerjaan rumah. Tapi nggak ada nih laki-laki yang mau gitu menawarkan diri kayak ya udah kamu boleh kerja, nanti kalau
kerjaan rumah kamu ada yang keteteran, kita kerjain bareng-bareng. Nggak ada yang kayak gitu, kayak mungkin ada, tapi di lingkungan aku nggak ada. Dan setahu aku kayak nggak ada gitu orang-orang yang kayak ini. Pasti ya udah, terserah kalau kamu mau kerja, yang penting kerjaan rumah harus tetap dijalankan. Nah, kayak hal kayak gini tuh juga harus disiapin sama perempuan nanti, kayak misal kita semua nih ya, kita kan pastinya pengen punya karir yang bagus, pengen juga meskipun nanti udah berkeluarga tetap bekerja gitu, membantu perekonomian keluarga. Tapi kita siap nggak nanti sambil bekerja, sambil ngurusin anak, sambil ngurusin suami, sambil bersih-bersih rumah, sambil ngelakuin semua pekerjaan rumah gitu. Ya, kalau sekarang kita mungkin bikin siap aja lah gitu, karena kita masih belum ngerasain. Ini sih, karena sekarang kita misal ngerjain tugas gitu sambil disuruh orang tua kita aja udah ngeluh kan, capek kayak apalagi nanti kalau kerja disuruh ngurusin semua pekerjaan rumah, ya stres ya sih. Pasti sih. Jadi beban ganda ya Bunda. Bener. Emang perempuan kayak harus paket lengkap cuy, paket komplit guys. Oh my god. Tapi emang bener sih, aku tadi tertarik juga sama yang kata yang sistemnya itu ya, yang tadi si Selfie bilang juga, kayak aku juga kayak pas ngebaca-baca kayak berita-beritanya kayak gitu kan, pengajuan gitu kan, kayak pengadilan agama ya tahu kalau misalkan mereka masih di bawah umur, dan rata-rata kan kebanyakan yang mengajukan itu kalau nggak emang anaknya itu hamil duluan, ya emang karena faktor ekonomi kan katanya. Nah, tapi maksudnya tuh kayak mereka tuh apa iya sih cuma menyetujui tapi tidak memberikan edukasi gitu loh ke yang berlanjutan gitu ke anak-anaknya nanti kamu, atau sebelum disetujui ini kayak ditanyain, aku nggak tahu sih maksudnya prosedur yang pasti dalamnya tuh kayak gimana, apakah ditanyain kamu udah punya pekerjaan belum, pekerjaannya apa, kayak seperinci itu apa enggak gitu. Cuman kayaknya itu perlu gitu loh untuk ada yang kayak gitu. Itu sih. Itu masih menjadi pertanyaan sih yang belum, dan kayak gimana sih mereka menyetujui dari jumlah pengajuan yang sebanyak itu menjadi ya dikurangin cuma dikit doang gitu, kayak gitu kan. Tadi Mbak Nurma mau bilang apa tadi? Enggak, itu tuh sebenarnya masih ada hubungannya sama itu loh, sama nggak tahu ini jadi habits kita atau enggak, aku nggak tahu ya. Cuman kita tuh masih masih stuck sama masalah-masalah itu. Kayak misal kalian pernah denger yang lagu lagi hype nggak? Yang itu loh, yang awak dewe tahun duwe bayangan besok wis omah-omahan aku maca koran sarungan kowe blonjo dasteran. Nah itu dasteran. Iya, itu yang bikin kayak masih pasar kita tuh pasar yang kayak gitu, kayak berstigmanya gitu ya. Lagunya ceweknya tuh jadi yang belanja itu apa, belanja ke pasar, terus masak, ngerjain hal-hal yang urusan domestik, terus cowoknya tuh enak-enak ngopi sambil baca koran. Itu tuh masih jadi pasar kita, masih kayak melekat sama diri kita. Jadi kayak gitu tuh yang bikin kita ngerasa kalau perempuan tuh bebannya tuh lebih banyak. Padahal kalau misal kita ngomongin karir, perempuan tuh sebenarnya lebih bisa berkarir dari, ya nggak tahu sih, daripada aku takut salah ngomong. Sebenarnya kita bisa setara gitu sama laki-laki. Maksudnya kalau laki-laki berkarir, baca koran, kita juga bisa kok. Ntar yang belanja atau yang masak sama pembantu. Aku nggak tahu sih itu. Kayak emang itu masih jadi pertanyaan besar, kenapa identiknya perempuan, khususnya perempuan di Jawa ya. Iya kayak gitu. Dan itu turun-temurun jadi hal yang menarik buat kita. Ya kayak gitu. Itu jadi refleksi aku sebenarnya.
Iya ya, kok lagunya tuh seolah-olah kayak gini, tapi kok malah lagu kayak gini tuh hype, jadi kesenangan anak-anak muda bahkan, ya kan? Soalnya relate Mbak Nurma. Iya kan? Bener sih. Oke, itu jadi rame banget gila, apalagi di TikTok ya itu banyak yang dance kayak gitu. Jadi seakan-akan itu uh, anak muda itu bilang, ini relate banget sama kehidupan kita, kayak gitu. Jadi kayak gitu deh. Jadi gimana sih pendapat kalian nih dari pergaulan-pergaulan anak zaman now gitu kan? Kalian juga sempat beberapa tahun di Malang, tapi sekarang di rumah aja. Yang kalian ketahui nih dari kemarin-kemarin yang pas di Malang, gimana sih pengaruh pergaulan anak zaman now untuk mendorong mereka untuk pernikahan dini gitu? Itu kayak gimana sih? Kalau kayak tadi tuh apa namanya lagunya siapa tadi Mbak Nurma yang lagi hype itu kan jadi terbenam gitu di pikiran-pikiran anak muda. Jadinya kayak nanti kita kayak gini lah pas. Tapi mungkin lagu itu bisa emang buat kritikan nggak sih? Bisa jadi ya. Sobat refleksi kita. Iya. Ya, gimana nih menurut Mbak Nurma atau Mbak Selvi pergaulan anak-anak zaman now gitu? Nurma. Oke. Nur. Ya, aku mendukung kalian berdua. Yaudah aku dulu Nur. Sebenarnya kalau pengaruh pasti ada positif negatifnya sih, apalagi aku yang dari desa gitu ya. Aku kuliah di kota Malang yang istilahnya itu banyak pendatang dari berbagai penjuru Indonesia gitu. Mereka punya karakteristik masing-masing, mereka punya pergaulan yang sebelumnya di rumahnya masing-masing ya mungkin masih mereka bawa sampai ke Malang gitu. Mungkin pergaulan anak zaman now itu nggak sepenuhnya baik dan nggak sepenuhnya buruk juga gitu kalau menurut aku ya. Ada masa di mana orang tertentu itu punya pergaulan bebas gitu. Teman kita sendiri punya pergaulan bebas gitu. Tapi ada juga teman kita itu yang punya istilahnya apa ya? Punya pengaruh positif buat keseharian kita. Meskipun kita anak rantau, tapi dia tuh tipikal orang yang istilahnya ngingetin kita buat ngerjain tugas, ngingetin kita buat ibadah, itu kan hal-hal positif gitu ya. Tapi pasti ada juga sisi negatifnya itu dari orang itu. Entah dia suka telat kuliah atau kayak gimana, kita nggak tahu. Tapi bisa jadi orang yang punya perilaku negatif, kayak misal sering nongkrong, bukan negatif sih, emang kebiasaan-kebiasaan mereka sering nongkrong di tempat-tempat dugem atau di warkop sampai tengah malam, itu kan ya udah emang kebiasaan mereka, tapi pasti mereka juga punya pengaruh positif juga gitu buat kita, entah itu terkait apa ya pengetahuan mereka yang mungkin nggak kita dapetin, kayak semisal ya terkait apa ya, aku juga belajar banyak banget sih sama teman-teman yang istilahnya domisili Jabodetabek gitu, gimana sih caranya kayak MOU-an sama orang sponsorship gitu kan, kayak mereka kan pintar-pintar ngomong ya, jadi kita tuh pasti punya ilmu gitu. Terus kalau pengaruhnya mungkin karena kita bahas pernikahan dini ya, pengaruhnya pergaulan zaman sekarang ke pernikahan dini sebenarnya menurut aku nggak ada sih, kayak tergantung kitanya sendiri gitu. Ini kita itu bisa membentengi diri kita sendiri nggak sih? Kalau kita emang pada dasarnya udah melenceng, mau temenan sama siapapun dan kita nggak bisa ngendaliin diri kita nggak mau dengerin kata orang, ya udah kita bakal melenceng aja gitu. Begitupun sebaliknya kalau kita udah di jalan yang baik nih, ada orang kayak ngasih pengaruh negatif, ada orang nyuruh kita hal-hal yang nggak baik gitu ya, kita pasti bisa kayak ngontrol diri kita gitu. Soalnya waktu aku kuliah di Malang, tangga aku sendiri tuh pernah giniin orang tua aku.
kenapa sih cewek harus jauh-jauh kuliah di Malang gitu, nanti ambil duluan gitu. Tapi sebenarnya kayak aku sampai rumah aku nggak ambil duluan, aku masih baik-baik aja, aku masih virgin gitu ya. Kayak sebenarnya tergantung orangnya juga gitu. Kalau kita bisa ngendaliin diri kita bisa di jalan yang baik sampai apa ya, sampai pokoknya sampai kapanpun gitu ya, di lingkungan manapun, mau bergaul sama siapapun, entah itu dia orang yang apa ya, pemikirannya masih pemikiran kuno, pemikiran modern, apapun yang udah post modern, kalau kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, ya udah gitu. Jadi kalau menurut aku nggak ada pengaruhnya sih kita mau bergaul sama siapapun, karena pasti semua balik ke diri kita sendiri. Benar sih. Soalnya kalau misalkan kamu nanti dicibirin lagi sama tetangga kamu itu, dibilang tuh lihat tuh perutnya udah gede gitu, bilang aja ini kembung gitu ya. Bener. Terus langsung apa ya, diginiin kan sama ibuku. Ya gini, apa ya, kan anaknya juga perempuan kan, tapi anaknya tuh kuliahnya di kota aku sendiri gitu. Terus kayak gini, Bu. Itu kan paling karena kamu nggak bisa ngeliat anak kamu ke kota aja gitu, makanya bilang gitu kan. Terus dia yang kayak, ya biasa lah kayak orang desa gitu ya, masih pemikirannya tuh nanti kalau jauh dari orang tua pasti bergaulnya bebas, pasti ambil duluan. Tapi enggak, aku juga masih baik-baik aja sampai sekali juga nggak nikah, nggak punya anak. Kayak, emang susah sih lingkungan yang kayak gini nih. Iya. Kayak pikirannya nanti ini anak kalau udah kuliah jauh pasti bakal pulang malam atau Nggak apa gitu. kekontrol. Padahal kalau kita sendiri bisa menjaga diri dan tahu sebenarnya kita nongkrong sampai malam pun juga nggak masalah gitu, asalkan kita tahu kayak mana yang baik dan mana yang salah gitu, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus nggak kita lakukan untuk kebaikan kita sendiri gitu. Gitu sih. Rasa lah ya. Itu mungkin ada apa nih? Oke. Kalau menurut Norma sendiri gimana, Nur? Iya, menurut Norma gimana? Maaf, tadi ada kendala. Iya. Suara aku dengeran nggak? Gitu. Jadi, kalau menurutku, aku belum tahu sih yang dimaksud zaman now itu kalangan yang seperti apa. Kalau misal kita kan kalau bisa dibilang anak kampus ya pasti apa namanya, pemikirannya itu lebih ke gengsi. Kalau misalkan nggak ikut teman-temannya, kalau misalkan di circle-nya itu kayak benar-benar pergaulannya sebebas itu, kayak misalkan diskotik tiap malam dan lain sebagainya, itu ya pasti mereka berpikir kalau misalkan ya nggak ada masalah dengan hal seperti ini, nikah muda ya nggak masalah, nggak nikah ya nggak masalah, jadi mucikari ya nggak masalah, kayak gitu. Wow. Tapi kalau misalkan di kalangan misal anak SMA mungkin ya, anak SMA itu kan biasanya masih di bawah kendali orang tuanya kan. Kalau misalkan orang tuanya ini biasanya nih, orang tuanya tuh terlalu mengekang, aku nggak tahu ya, aku belajar dari pengalaman juga, terlalu mengekang, itu anak itu tuh lebih berbahaya, karena ketika dia tuh keluar, akhirnya dia merasa, oh ini kesempatanku untuk mencari-cari masalah. Bukan mencari masalah sih, kayak mencari kebahagiaan orang kan beda-beda kan ya, mencari kebahagiaannya sendiri, terus kayak gitu akhirnya pergaulan zaman now ini disalahgunakan. Tapi balik lagi kayak yang dibilang Safi tadi, kalau misalkan anak itu bisa membentengi diri, kayak bisa membatasi, oh ini kalau aku nggak bilang salah sama benar ya, kadang orang-orang dalam kondisi tertentu itu bisa membenarkan hal yang salah.
hal yang salah itu salah menurut masyarakat, standar-standar itu tadi dalam kondisi tertentu. Tapi ketika orang itu teredukasi, anak itu teredukasi, terus lingkungan rumah, lingkungan sekitar, teman-temannya itu mendukung, mereka tuh bakal lebih banyak berpikir kok. Berpikirnya itu mereka punya pertimbangan kalau misalkan aku lari di sini tuh resikonya apa, potensinya apa, mereka pasti bisa itu tadi membentengi diri. Tapi kalau misalkan anak itu nggak terlalu berpikir panjang, ya itu tadi bakal kayak gitu, karena bisa jadi ada accident, maksudnya nikah dini, terus karena awalnya mereka tuh bergaulnya bebas terus nikah dini dan sebagainya, itu bisa. Atau mungkin ada unsur paksaan nih dari orang tua. Banyak kok anak-anak sekarang yang aku nggak tahu sih ini tuh kebiasaan turun temurunnya orang Islam atau gimana, aku nggak tahu, tapi kebanyakan dari orang tuanya yang kalau misal agamanya nggak tahu sih, aku takut salah ngomong sih. pokoknya kayak gitulah. Yang agamanya kental. Iya, nggak kental juga sih Lil, aku takut salah ngomong sumpah. Intinya dia nggak benar-benar memahami agama, mungkin bisa jadi kayak gitu, nggak benar-benar memahami agama, terus menyalahartikan. Jadi kayak misal karena anaknya ini dikiranya udah siap, meskipun mereka milenial sekalipun, tapi kalau anaknya ini tuh patuh sama orang tuanya dan patuhnya itu toksik, nggak tahu patuhnya itu toksik, mungkin bisa jadi karena paksaan itu mereka nikah muda, karena nganggap itu bener, nikah muda itu bener, selain aku nanti nggak bebani orang tua, pikirannya selain aku nanti nggak membebani orang tua, terus balik lagi ke menghindari zina, terus nikah itu membawa rezeki, nikah itu ibadah, kayak gitu-gitu loh. Itu menurut aku yang penting kita lihat kelompok seperti apa sebenarnya, milenial yang seperti apa, yang mereka punya kecenderungan untuk melakukan nikah muda, entah by accident atau enggak, itu sih. Oke. Thank you Mbak Nurma, Mbak Selvi juga, Mbak Inaan. Oke. Mungkin ini yang kali terakhir ya pertanyaan dari aku. Saran untuk para orang tua dan anak-anak muda sekarang nih, untuk mereka tuh apa sih sebenarnya, agar mereka itu tahu gitu pentingnya pendidikan HKSR atau pengetahuan mengenai pernikahan itu seperti apa, itu kayak gimana sih teman-teman. Kan biasanya ada yang belum, kurang tahu gitu, mengetahui apa sih HKSR itu, apa sih, bagaimana sih pernikahan sebenarnya itu seperti apa. Mungkin ada saran gitu atau pesan dari Mbak Ari dulu deh, Mbak Ari Salviana. Sebelumnya ini sih, aku harus bawahi pernyataan tadi terkait anak yang mungkin terlalu dikekang sama keluarganya itu mencari kebebasan di luar keluarganya gitu. Aku ngerasain hal itu tuh emang benar terjadi. Aku pernah tanya ke orang tua aku, kenapa sih ngebolehin aku kuliah jauh gitu. Maksudnya kan lingkungan aku kan punya pemikiran yang cukup negatif gitu ya ke perempuan yang kuliah jauh. Kenapa tetap ngizinin aku buat kuliah jauh gitu. Terus orang tua aku bilang, sekarang semua tergantung pada kamu sendiri gitu. Kan kamu yang minta kuliah jauh, kamu tahu dengan kamu kuliah jauh resikonya apa aja gitu. Ya sih tahu kan, kayak kamu bakal jauh dari orang tua, kamu bakal istilahnya ngelakuin segala hal yang biasanya kan masih dibantu orang tua, kamu mulai ngelakuin sendiri, kayak misalnya nyuci baju, masak atau lain sebagainya. Aku mikir kayak orang tua aku udah ngasih kepercayaan aku nih buat kuliah jauh-jauh gitu. Itu menurutku jadi satu pembelajaran yang mungkin baik gitu ya,
kalau menurut aku. Kayak orang tua aku ngasih kepercayaan aku meskipun aku jauh, tapi mereka tuh bukan tipe orang yang membebaskan kayak, ah ya udahlah terserah nanti mau kayak gimana. Dan bukan tipe orang yang nggak boleh gitu, nggak. Kayak misal ya udah mereka membebasin, tapi mereka percaya dan mereka tahu kalau anaknya itu tahu lah batasan-batasan gitu. Dan orang tua aku juga pernah bilang gini ke aku, kamu tahu sendiri resikonya kalau kamu misal pergaulan yang nggak benar, misal fenomena hamil duluan gitu ya. Kamu tahu sendiri kamu yang pertama bakal digunjing sama masyarakat, yang kedua anak kamu bakal ya kena impact-nya juga, keluarga kamu bakal jadi keluarga yang istilahnya dalam agama kita itu keluarga yang nggak seharusnya terjadi lah istilahnya kayak gitu. Terus hal-hal negatif lainnya gitu. Menurut aku kayak dengan kita ngasih tahu ke anak kita gitu, ke adik kita atau ke siapapun itu, dengan ngasih tahu melalui cara-cara yang baik, terus kita ngasih tahu juga kayak kalau kamu berbuat kayak gini itu bakal ada bakal ada dampak yang bakal kamu rasain gitu. Nah itu dampak positifnya ataupun dampak negatifnya gitu. Jadi si anak itu secara nggak langsung kayak belajar secara mandiri juga gitu. Mereka mau milih jalan mana nih untuk nentuin arah hidup mereka. Mereka mau cari jalan yang punya impact negatif ataupun impact positif nih, tergantung mereka sendiri gitu. Terus kalau buat anak-anak ya, khususnya buat kita sendiri, sarannya cari lingkungan yang positif aja sih kalau menurut aku. Sebenarnya lingkungan negatif pun kalau kita bisa membimbing diri nggak masalah. Cuman nggak semua orang itu bisa mengontrol dirinya gitu. Nggak semua orang tuh bisa bisa tahan lah sama godaan-godaan yang mungkin tidak baik gitu. Jadi cari lingkungan yang baik, punya pengaruh positif dan juga yang sekiranya kalian tuh bisa mengendalikan diri kalian sendiri gitu. Itu sih kalau dari aku, Lila. Oke, dari Mbak Nurma sendiri gimana nih? Kalau dari aku sih simpel ya. Coba belajar memahami apa kebutuhan dari perempuan. Maksudnya aware dengan apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan dalam membentuk keluarga. Itu dari orang tua karena biasanya tuh orang tua tuh bisa jadi tuh pengen anaknya tuh lebih cepat nikah karena entah itu social pressure, tetangganya ngomongin anaknya keluar malam mulu, sebenarnya kayak gitu. Cuman kalau misal dari orang tua aku sendiri sih nggak pernah ada kayak gitu, meskipun aku nongkrong sampai jam 2 juga dibiarin karena udah percaya itu tadi. Tapi jangan disalahkan itu sih, percaya itu karena memang bisa dipercaya. Percaya kan bisa dipercaya, kalau misalnya nggak bisa dipercaya, baik lagi perlu diarahkan. Nah, kalau misalkan mengarahkan, berarti itu harus aware dulu, aware sama kesetaraan gender. Terus kalau misalkan sama kekerasan dalam rumah tangga, itu kalau bisa aware dulu sama hal seperti itu biar bisa mencegah menghindari terjadinya kayak gitu. Karena baik lagi itu kan jadi tanggung jawab orang tua. Kalau misalkan orang tuanya itu nggak aware, nggak mau belajar, terus kolot, ya itu masalahnya. Kalau misal orang tuanya itu kolot, jadinya kan susah dibilangin. Banyak kok orang tua yang kolot cuman bisa dicairkan, maksudnya ada alasan, harus ada reason di balik itu semua. Jadi anak-anak ini jadi tanggung jawab kita kan ya, jadi tanggung jawab kita. Pesan buat orang tua ya ibarat orang tua di luar sana, cobalah untuk aware dengan kepentingan dan juga peluang kita bagi perempuan. Nah, kalau dari Teteh Inan sendiri gimana nih?
Sebenarnya udah banyak dijelasin ya sama Ya. Sophie sama Nurma juga. Iya, jadi ya pertama benar emang kayak harus aware gitu loh sebagai orang tua juga. Maksudnya kalau kadang kan sebenarnya mungkin banyak juga orang tua yang udah aware, tapi kadang juga banyak anak-anak melakukan pernikahan dini itu kan gitu. Nah jadi di sini tuh mungkin lebih kayak gimana gimana caranya biar si orang tua ini tuh sedikit keras gitu anaknya untuk memberitahu gitu loh bahwa kayak gini loh gitu loh kalau misalkan kamu itu udah nikah kayak gini complicated tuh kayak gini. Terus kayak apa namanya mungkin bisa kayak banyak ya kalau misalnya kita ngelihat dari orang tua kayak yang influencer yang emang udah berhasil banget gitu kan suka pada bilangnya kalau misalnya kamu nanti udah kuliah atau udah kerja atau mungkin udah nikah kayak itu kan udah dibilangin kita nggak akan membantu biaya kamu kayak gitu kamu udah harus bisa mandiri sendiri gitu mandiri sendiri tuh sebenarnya tuh kayak gimana nah itu lebih perlu dijelasin lagi kayak gitu. Nah, terus mungkin aku kalau misalkan lingkupnya di sini para orang tuanya itu mungkin aku mau lebih melebarkan lagi karena yang namanya orang tua juga nggak cuma orang tua kita gitu ya. Mungkin kalau menurut aku perlu banget gitu loh untuk guru-guru di sekolahnya juga gitu mulai untuk kayak ingin terbuka mengajari hal-hal ini ke anak-anak muridnya juga kayak gitu. Terutama menurut aku guru BK ya. Guru BK tuh menurut aku perlu banget untuk bisa ngasih edukasi ini gitu ke anak-anaknya apalagi kalau misalkan yang di Kabupaten Malang gitu mengingat angka di Kabupaten Malang pernikahan dini itu kan kedua se-Jawa Timur kan gitu. Jadi perlu banget gitu loh untuk guru BK ini memberikan asupan gitu ke anak-anaknya bahwa sebenarnya kalian itu kalau misalkan ada terjadi seperti ini tuh kayak gini gitu. Nah, atau mungkin kalau misalkan emang udah terjadi gitu, udah terjadi misalkan hanya di luar nikah atau emang udah ada pernikahan dini kayak gitu, kayak bilang kasih tahu akses gitu gimana caranya mereka tuh untuk bisa bilang ke orang dewasa gitu. Terus atau kayak kasih tahu juga ke mereka untuk kayak pendidikannya tuh bisa terus gitu dengan cara ikut paket ini apa dan kenapa itu hal edukasi itu penting gitu untuk mereka kayak gitu sih gitu. Dan untuk anak-anak di luar sana cobalah ya buat memilah-milah informasi dan lingkup mainnya kalian gitu karena emang lingkup pertemanan itu sangat mempengaruhi banget gitu. Oke, thank you buat Tata Inan, Mbak Aris, sama Mbak Norma. Terima kasih Atas juga, Will. obrolan malam kita ini. Oke, jadi aku sedikit menyimpulkan dari obrolan tongkrongan malam ini ya. Jadi bahwa norma atau budaya di masyarakat ini itu masih melekat, apalagi budaya agama ya, yang seperti yang diomongin sama Mbak Norma, Mbak Selvi, sama Tete Inan tadi, bahwa kalau agama Islam itu mohon maaf, kalau lebih baik kita tuh menikah daripada berzina kayak gitu misalkan. Terus dari pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan sebelumnya juga kayak menunjukkan bahwa masih kurangnya pendidikan seksual dikarenakan masih kayak dianggap tabu kayak gitu sehingga tidak sedikit kalangan remaja itu yang seringkali mengalami permasalahan rumah tangga gitu misal mereka udah menikah dini akhirnya mereka berakibatkan seperti perceraian, KDRT seperti itu. Oleh karena itu teman-teman bisa nih mempelajari sisi positif dan negatif apa saja sih dari pernikahan dini dari obrolan kita kali ini, kayak gitu. Oke, thank you teman-teman sudah memberi kesempatan untuk nongkrong malam ini. Saya Olia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kalau ada. Kalau ada.
Oke, bye-bye. Gitu. Terima kasih semuanya. Makasih Makasih, Sofi, Norma, Ulil. Ya.